Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia merupakan tempat manusia menjalani fase kehidupan. Terdapat begitu banyak macam suku dan budaya. Ada yang hidup di peradaban modern dan ada pula mereka yang jauh dari peradaban modern. Selain itu, terdapat pula mereka yang tidak mengenal agama yang disebut dengan suku primitif. Lantas bagaimanakah nasib suku primitif di akhirat kelak? Apakah masuk surga atau neraka? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Suku primitif yang tinggal di pedalaman yang tidak tersentuh dunia modern, kemudian meninggal dalam keadaan demikian tanpa mengenal Islam, maka status mereka disamakan dengan ahlul fatrah, yaitu manusia yang hidup tanpa pernah menerima dakwah Nabi atau Rasul, seperti mereka yang hidup di masa antara Nabi Isa sampai diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada masa itu tidak ada Nabi yang diutus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidaklah aku menyiksa sampai ku utus seorang utusan." Quran Surah Al-Isra ayat 15. Ahlul fatrah tidak disiksa berdasarkan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Mereka hidup bagaikan makhluk Allah yang tidak diberi taklif seperti burung, kupu-kupu, dan merak. Mereka akan diuji di akhirat. Lulus tidaknya ujian itulah yang menentukan apakah kelak mereka masuk surga atau masuk neraka. Dari Al-Aswad bin Sarik, bahwasanya Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 jenis orang di hari kiamat nanti, yaitu orang tuli yang tidak mendengar apapun, orang idiot, orang pikun, dan orang yang mati di masa fatroh. Orang tuli berkata, wahai Robku, telah datang Islam tapi aku tidak mendengar apapun tentang hal itu. Adapun orang idiot berkata, wahai Robku, Islam telah datang sementara anak-anak melempariku dengan kotoran. Adapun orang pikun ia berkata, wahai Robku, telah datang Islam hanya aku tidak bisa memahami sama sekali. Adapun orang di masa fatroh berkata, wahai Robku, tidak ada utusanmu yang mendatangiku. Lalu Allah mengambil perjanjian dengan mereka, agar mereka benar-benar taat kepadanya. Lantas Allah mengutus malaikatnya untuk mengatakan, masuklah kalian ke dalam neraka, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kalaulah mereka memasuki api tersebut, api itu akan menjadi dingin dan menyelamatkan mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini, Rasulullah menceritakan, ada 4 golongan manusia yang akan membela diri di hadapan Allah pada saat dihisab. Mereka adalah orang tuli, orang pikun, orang idiot, dan ahlul fatroh. Orang tuli menolak dihukum, karena tidak masuk Islam dengan alasan dia tidak bisa mendengar risalah Islam, sehingga tidak bisa mengimaninya. Orang pikun mengaku tidak bisa memeluk Islam dengan alasan bahwa dakwah Islam sampai kepadanya pada saat akalnya sudah tidak berfungsi lagi. Orang idiot mengaku tidak bisa memeluk Islam karena saat hidup di dunia dalam keadaan tidak berakal, tidak bisa menimbang baik buruk, bahkan dihinakan manusia, sampai-sampai anak-anak kecil pun melemparinya dengan kotoran. Sedangkan ahlul fatroh mengatakan tidak bisa memeluk Islam karena tidak ada satu utusan Allah pun yang mendakwahkan Islam kepadanya. Allah menerima semua alasan mereka, kemudian membuat perjanjian dengan mereka saat itu juga, agar menaati apapun yang diperintahkan Allah. Di titik ini Allah mulai menguji, agar diketahui apakah nasib mereka ke surga ataukah ke neraka. Mereka menerima dan siap, kemudian Allah memerintahkan mereka untuk masuk neraka. Perintah Allah untuk masuk neraka ini tentu saja mengejutkan mereka, namun dari situlah akan tampak siapa yang memiliki sifat taat kepada Allah ataupun membangkang. Mereka yang memang memiliki ketaatan kepada Allah segera saja melaksanakan perintah itu, dan api neraka pun terasa dingin bagi mereka, sebagaimana diberitahukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang tidak mau melakukannya karena takut, maka Allah mencela mereka dan mengatakan kepada mereka, ini yang jelas-jelas perintahku saja kalian membangkangnya. Bagaimana jika kalian ku kembalikan ke dunia, kemudian mendapatkan perintahku melalui utusanku? Pasti kalian lebih hebat lagi dalam membantah dan membangkang pada para utusanku. Dengan cara itu,
maka menjadi jelaslah siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Hadis ini disahihkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Albani. Syuaib Al-Arnaud menghasankannya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa riwayat ini bisa dijadikan hujah karena memiliki sejumlah syawahid yang menguatkan satu sama lain. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ahkam Ahli Az-Zimah telah menghadirkan 19 argumentasi dalam kitabnya untuk membenarkan adanya ujian di akhirat itu. Namun ada pendapat lain yang mengatakan, mereka dari hidup sampai matinya tidak pernah mendengar dan mengenal Islam, maka mereka akan masuk surga. Imam As-Suyuti yang termasuk Ahlul Qalam dan Ahlul Usyul, serta ulama ahli fikih mazhab Syafi'i berpendapat, orang yang mati dalam keadaan belum pernah mendengar Islam, ia masuk surga. Nah demikian pembahasan hari ini, like dan share video ini jika bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Wallahu a'lam bishawab.